Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan analisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor bank sekalenar. Pertama BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBYB, keenam BBKP, ketujuh PNLF, ke-8 PNBN, ke-9 PNIN, ke-10 CEPIN, dan terakhir BNII. Langsung saja ke saham pertama. Ada BJTM yang ditutup di harga 585, menguat 0,86%. Kalau dilihat data sesi asing net sell, kalau dibongkar semuanya BJTM diakumulasi. Langsung saja katanya untuk BJTM menurut saya saat ini belum kemana-mana. Kita lihat aja minggu depan konfirmasinya tuh tembus dulu 600. Kalau dia tembus 600 aman. Di bawah itu masih bisa sideways. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya BJTM ya memang candlenya inside bar doji di dalam modern candlenya sebelumnya ya tetap sama, tembus 600 dulu baru titik amannya. Kalau memang mau swing atas di Mei harus tembus 600 minggu depan, nggak boleh nggak minggu depan itu ya tergantung Bapak Ibu lah. Kalau mau memanfaatin cuan buku silahkan. Kondisi sekarang kalau dilihat dari time frame weekly-nya memang kalau memang mau false breakdown minggu ini, minggu depan harus kembali ke atas 600. Itu. Untuk BJTM seperti itu aja. Langsung saja ke saham selanjutnya ada BJBR yang ditutup di harga 1005, terkoreksi 0,49%. Kalau dilihat data sesi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya BJBR didistribusi. Langsung saja ke teknikanya BJBR belum kemana-mana juga nih. Tapi bagusnya dia koreksi 3 hari dengan volume makin menipis. Kalau Senin teknika rebound minggu depan itu arahnya 1040, 1060 itu sangat mungkin. Risknya sebenarnya kecil aja tuh. 990 support jebol itu ya pertimbangkan stop loss aja di 970. Dari harga sekarang ya 3,5%. Itu ya. Kita lihat aja minggu depan untuk BJBR. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRIS yang ditutup di harga 2630, menguat 3,54%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dibongkar semuanya BRIS diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya BRIS cukup oke. Kalau menurut saya aman, di atas 2500 aman dan berpeluang. Ini yang penting tuh ya, kita lihat ISG-nya dulu. ISG tuh agak hati-hati kalau nanti brand open suspend. Kalau nggak ada yang menjaga, big cap nggak ada yang rebound, bisa melorot tuh ISG-nya ya kalau nantinya brand open suspend. Biasanya seminggu ya. Kita lihat lah minggu depan mudah-mudahan nggak dulu open suspend. Jadi ISG bisa nge-swing atas, bisa mencoba 7.300 dan BRIS ada peluang 2.800 2.900 dan terkonfirmasi swing low ya. Ini swing low dan swing atas. Harusnya minimal 2.800, 2.900, 3.000 itu arah BRIS. Boleh beli nggak sekarang? Kalau Bapak Ibu kemarin nekat beli itu di 2.500-an, stop lossnya tipis. Kalau sekarang agak tinggi ya tergantung Bapak Ibu. Kalau sekarang cut lossnya itu sekitar 5-6% yang pakai stop loss. Itu ya. Tergantung lah bagaimana strategi. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, candlenya bagus, bodinya bagus, memang volume nggak terlalu signifikan. Tapi oke, mestinya ya minggu depan kalau market rebound menguji 7.250 7.300 ISG-nya, BRIS akan arah 2.800 minimal. Dari harga sekarang ada potensi upset 170 poin, sekitaran 5% minimalnya itu. Tapi kembali lagi ini disclaimer, supportnya 2.500 untuk BRIS. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Agro yang ditutup di harga 250 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data sesi asing net sell, kalau dibongkar semuanya Agro sedikit didistribusi. Langsung saja ke tekniknya. Agro itu yang penting gak jebol 244. Pokoknya minggu depan gak rebound malah jebol, buang dulu aja. Karena berpotensi ke 200. 244 kuncinya. Dari sekarang ya cut lossnya palingan 244 ya. 242 berapa tuh? 4% lah. Gak nyampe 3,5%, 4%. Buang aja kalau dia nggak rebound. Itu aja. Untuk Agro saat ini seperti itu aja. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, ya belum ada kekuatan. Minggu depan konfirmasinya. Antara dia break 260-270 arahnya atau ya jebol support. Kalau jebol support tanda-tanda lemah. Itu untuk Agro. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBYB yang ditutup di harga 248. Menguat 1,63%. Langsung saja ke tekniknya. BBYB lagi sideways tapi cukup bagus. Kenapa dia nggak membentuk low baru?
BBYB ini Bapak Ibu sudah bisa lihat mana support yang harusnya dijaga 240 jebol itu buang. Ya, kalau punya sistem trading ya kalau saya beli BBYB kalau menarik menurut saya lah ya. Ya saya buang kalau dia jebol 240. Kondisi sekarang dia lagi sideways. Tapi bagusnya BBYB gak membentuk low baru. Pokoknya Senin Selasa dia low baru, buang aja, gagal. Mestinya minggu depan market rebound, BBYB arahnya 280, minimal 270. Kalau menurut saya, ya 8%-an tuh ada potensi naik kalau jalan minggu depan. Kalau dilihat dari bandar detektor, tuh ada big akumulasi dan small akumulasi. Ya, menarik minggu depan kalau rebound untuk BBYB. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada BBKP yang ditutup di harga 64, terkoreksi 1,53%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya BBKP di distribusi. Langsung saja katanya BBKP belum dulu lah, jangan dipaksa. BBKP ini kan sudah kelihatan dia tuh susah banget menembus 68 ya. Nah, nanti lihat 6768 ditembus baru Bapak Ibu perhatikan daripada nangkap pisau jatuh. Kalau mau nangkap pisau jatuh sekalian di 60 aja. Ya, ada big distribusi, normal distribusi, small distribusi. Jadi belum saatnya sekarang untuk beli BBKP. Gimana yang nyangkut? Menurut saya hot aja, sabar aja lah kalau Bapak Ibu yakin. Kalau nggak yakin, kalau misalnya lossnya mungkin 10%, mending cut loss aja. Pindah ke yang lagi turun banyak tuh. Bank Mandiri, BRI, BNI. Kalau cuman cover 10% mungkin bisa cepat. Cuman kita nggak tahu nanti, siapa tahu newsnya ada apa, tiba-tiba 1-2 bulan ke depan tas ditarik naik kencang tuh BBKP. Ya itu aja resikonya. Ya memang seperti itu. Kalau Bapak Ibu cuma modal feeling doang, ya harus cari safety atau yang cari cukup aman. Udah 10% buang aja lah. Daripada nggak jamin, mending saya pindah ke Big Bang kalau mencari 2-3 bulan ke depan untuk balikinnya. Nah itu gitu aja. Tapi kita nggak tahu ya, itu gunanya membaca fundamental, melihat historinya apa, ada sentimen apa, nanti kan kita nggak tahu. Tapi ya kondisi sekarang masih tertekan menurut saya. BBKP kalau dilihat dia udah turun berapa tahun nih dari peaknya ya. Peaknya jauh nih, udah 3 tahun dia turun. Mestinya sih ada perbaikan ya, cuman nggak tahu kapan lah. Ya tergantung Bapak Ibu, kalau masih yakin dengan BBKP silahkan di hold. Itu aja ya. Kalau sudah nggak yakin, ragu, kalau cuma 10%, 15%, mending cut, pindah ke Big Bang. Tapi disclaimer ya, ini bukan rekomendasi, bukan ajakan untuk beli dan jual juga. Keputusannya tergantung Bapak Ibu. Seperti itu aja untuk BBKP saat ini, belum, tunggu di atas 6870 aja, baru perhatikan lagi. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada PNLF yang ditutup di harga 292, menguat 3,54%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibuka semuanya PNLF di distribusi. Langsung saja ke tekniknya, PNLF bagus. Ya, setelah dia false breakdown di tanggal 26 April, terus tanggal 29 April dia rebound lagi kembali ke atas 280 dan sempat koreksi di tanggal 2 Mei ke 282, habis itu dia rebound lagi. Aman, harusnya aman ya. Boleh beli nggak ya? Boleh. Pokoknya jebol 280 buang aja udah. Memang seperti itu, resikonya 12 poin, berarti 4%, 5% Bapak Ibu. Tapi kalau jalan Bapak Ibu di bawah minimal 300, 320, 340 ini mungkin ya. Nah 330, 340. Ini Bapak Ibu perhatikan ya. Polanya ini pola bisa jadi bilang pattern peg atau symmetrical triangle. Ya pokoknya tembus 310 gas ke atas. Ya menarik. Apalagi kalau ISG-nya tembus 7.300. PNRF sangat mungkin 350. Tapi disclaimer ya. Itu aja untuk PNRF. PNRF juga kalau Bapak Ibu nonton video komunitas YouTube Borneo Trader, tuh saya bilang entry aja. Dia di atas 280. Cut loss kalau dia jebol. Mungkin ada yang buyback ya. Sekarang masih floating profit. Kalau yang beli nggak pakai stop loss ya sekarang mungkin ya masih BP atau floating profit tipis. Harusnya aman. Kalau seperti ini sekali lagi jebol gagal. Udah gitu aja. Kecil kemungkinan kalau dia naik lagi. Yang kalau sampai jebol lagi 280-nya. Menurut saya seperti itu. Tapi jangan ditelan mentah-mentah, dianalisa kembali, di-compare sama analisa yang lain. Bagi Bapak Ibu yang nonton atau punya grup yang coba tanya PNLF seperti apa. Ya, nggak selalu benar juga analisa saya, dan ya itu tadi compare dan yakinkan dengan ya tergantung Bapak Ibu. Itu untuk PNLF. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada PNBN yang ditutup di harga 1085, menguat 0,93%. Kalau dilihat data sosial asing net sell, kalau juga semuanya PNBN di distribusi. Langsung saja ke tekniknya, PNBN tembus 1100 dulu. Kan kemarin dia jebol, tempat tembus terus jebol. Nah besok balik lagi, udah nekat aja, udah tembus buy on breakout aja. Kalau sampai balik lagi keterlaluan menurut saya. Kalau serius naik dia tembus besok
Senin maksudnya minggu depan 1100. Itu aja ya. Kalau PNBS ya jangan dulu lah, PNBS tuh tunggu di 5556. Ini atas ini baru Bapak Ibu perhatikan. Di bawah itu jangan dulu. Itu aja untuk PNBS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Penin yang ditutup di harga 860 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data saksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya Penin didistribusi. Langsung saja katakannya Penin kondisi sekarang yang penting gak jebol 840. Itu aja. Ya, kalau jebol gagal. Kondisi sekarang lebih baik daripada Penin ya, lebih baik PNLF. Secara teknikal loh ya, bukan lihat seperti fundamental atau apanya. Saya lihat teknikal dan ya broker summary-nya lebih baik, lebih oke PNLF yang masih bagus ya daripada Penin. Tapi kalau Bapak Ibu suka Penin, yaitu pakai supportnya 840 jebol buang. Berarti 3%-an lah buangannya. Kalau tertarik tapi disclaimer. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cevin yang ditutup di harga 488. Terkoreksi 0,81%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya Cevin didistribusi. Langsung saja ke tekniknya Cevin tunggu tembus 500. Minggu depan tembus 500 bisa confirm. Swing atas targetnya nggak pendek. Targetnya itu di 540, 550, 530. Yang penting minggu depan tembus dulu 500-nya. Tembus bagus untuk minggu depan Cevin. Itu menurut saya. Tapi ini kembali lagi disclaimer. Langsung saja ke saham terakhir ada BNI yang ditutup di harga 230 terkoreksi 0,86%. Kalau dilihat data saksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya BNI didistribusi. Wah jebol 240-nya BNI. Jelek sih kalau menurut saya udah jebol. Belum lah, tunggu di 220 aja. Kalau dia naik ya itu bonus, tapi yang nyangkut gimana? Ya sabar. Kalau ada yang beli dan cut loss ya udah, tunggu aja dulu. Tunggu di bawah atau nanti kalau dia balik ke atas 240. Ada yang bertanya di kolom komentar YouTube Borneo Trader itu BNI bagus gak kalau dicicil setiap per 2 minggu apa per bulan tuh ya untuk 10 tahun. Yang seperti itu tuh nggak bisa ada yang berani karena kita nggak tahu tuh bagaimana perkembangan bisnisnya 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan untuk BNI. Itu aja. Itu harus Bapak Ibu baca fundamental ya. Kalau menurut saya juga untuk Big Bang juga agak ngeri kalau targetnya 10 tahun ke depan. Tapi kalau targetnya ya kalau profit bungkus ya silakan. Ya misalnya 3 tahun profit bungkus silakan. Tapi ya di time frame pendek aja 3 sampai 5 tahun aja. Cuman daripada BNI 3 sampai 5 tahun mendingan ya, mendingan. Tapi disclaimer ini menurut saya dan gak harus diikuti NISP, BNGA atau Maya. Tapi tergantung lah ya. Atau sekalian Big Bang-nya aja kalau dikasih 10 sampai 15% per tahun di Big Bang kan lumayan juga. Bertumbuh uangnya daripada simpan tabungan itu. Jadi kalau ditanya bagus nggak 10 tahun ke depan, nggak ada yang tahu bisnisnya seperti apa 10 tahun ke depan. Harus baca fundamental, harus update terus per kuartal. Gimana pas dia rilis keuangan, rilis laporan keuangan, public expose, itu harus tahu. Nggak cuman modal pilih yang bagus baru beli, nggak ada yang tahu itu ya. Makanya saya lebih memilih teknikal. Karena ya lebih tren jangka pendek. Karena saya juga punya sistem trading. Ya lebih baik daripada saya berharap saya juga nggak terlalu expert fundamental. Mending saya cari profit tipis-tipis tapi menggulung gitu ya. Tapi kembali lagi ini tergantung masing-masing. Itu ya untuk BNI. Kalau sekarang skip aja dulu. Sudah di bawah 280 kurang menarik. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.